Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya, semuanya dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu kembali juga pada yang mendoakan. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang aku janjikan kemarin ya, kita kali ini saatnya pada hal yang disebut dengan manhaj. Kalau kemarin mazhab, ya masih ingat kan apa itu mazhab, apa itu manhaj, ya? Tolong dibuka videonya untuk direview kalau tidak ingat. Dan ini bagian yang terpenting karena dia masuk ke dalam praktisnya itu gimana sih sebetulnya, ya? Kalau manhaj itu praktisnya, kalau mazhab itu teoritisnya. Itulah kira-kira ya. Cuman supaya lebih jelasnya Anda bisa review ulang ya. Banyak yang masuk komen ya, tapi dengan segala hormat, sekali lagi dengan segala hormat aku mohon maaf tidak bisa aku bacakan kali ini ya, karena itu akan memakan waktu lebih dari 1 jam kalau aku baca. Sebagai bentuk apresiasiku, sebagai bentuk penghormatanku atas kalian yang telah meluangkan waktu, meluangkan pemikiran untuk memberikan komentar di dalam kolom-kolom yang ada di channel YouTube itu, maka itu akan aku nanti kemas dalam satu video tersendiri yang biasanya aku kasih tajuk mampir ngombe. Sudah azan tuh. Waktu sangat sempit dan mohon maaf aku baru bisa shot itu setelah senja, dan aku lagi puasa sunnah dan ternyata sudah azan, jadi aku mohon waktu ya untuk nanti kita teruskan setelah azan dan sholat maghrib dan aku berbuka puasa tentunya ya. Jadi kita pending dulu untuk sementara waktu. Ya maklumlah karena memang kita harus berbagi waktu dengan kesibukan-kesibukan yang ada ya, dan kameramen kita Gerah itu juga sekarang sudah sekolah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Dia juga punya kesibukan tersendiri di sekolahannya ya. Untuk itu aku mohon waktu, nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kita, dan mohon maaf karena harus jeda berbuka puasa ya, puasa Syawal. Dan bagi seluruhnya viewer terkasihku yang belum puasa Syawal ya, mumpung bulannya masih Syawal, karena puasa itu tidak boleh dilakukan di luar bulan Syawal ya, puasa sunnah yang 6 hari itu. Dan tadi sholat maghrib ya sudah usai. Sekarang kita lanjutkan ngaji kita. Kali ini benar-benar spektakuler ya, spektakuler banget
dari sudut powernya. Kajian-kajianku itu berseri, itu biasanya seri pertama itu booming. Tapi semakin kesini serinya itu semakin surut dia. Seri pertama itu booming. Tapi makin kesini sampai seri terakhir makin surut. Ya memang karakter akademis itu tidak semuanya dimiliki oleh rakyat YouTube ya. Tapi kali ini subhanallah ya, di seri pertama saja itu berapa 3.000-an. 3.900, hampir 400. Hampir 4.000. Sudah 3.900. Ya, dan yang seri kedua ini subhanallah dia naik. Seperti tadi aku bilang, biasanya kalau berseri itu justru turun, surut. Ini justru alhamdulillah memang idealnya begitu, dan naiknya nggak tanggung-tanggung. Dalam waktu 22 jam itu sudah menggapai alhamdulillah 11.000 viewer. Coba. Kalau aku komparasi dengan videoku ketika aku mengkritik profesor kita, yaitu Profesor QS, yang mengatakan ada ucapan Natal di dalam Al-Quran, dan aku bilang tidak ada, tidak benar demikian. Ya meskipun beliaunya itu seorang mufasirin dan telah menghasilkan tafsiran-tafsiran Al-Quran, ya kalau salah ya harus kita bilang salah. Dalam dunia akademik itu nggak ada ewo pekewo ya. Tetapi walaupun demikian kan kita juga harus memberi hormat ya. Begitu juga harus dipahami, ketika aku mengkritik bukan aku tidak menghormati beliau, aku menghormati beliau ya, meskipun banyak pengikut-pengikutnya yang salah paham dan menyerang habis-habisan aku, ya nggak ada masalah lah. Yang penting sudah aku jelaskan. Itu dalam 3 tahun itu meraih 119.000 ya. Itu 3 tahun, berarti per tahunnya itu 36.000. Kalau kita bagi 365 supaya ketemu perharinya, itu cuman 980 viewer, jadi tidak sampai 1000. Lah ini dalam waktu 22 jam, belum 24 jam, itu sudah 11.000 viewer ketika kita membahas tentang Az-Zaitun ini. Subhanallah ya. Memang begitulah karakteristik dari Republik YouTube itu, rakyatnya itu suka hal-hal yang bombastis. Kan aku tiap hari kan mengunggah 2 kajian. Kajian yang pagi hari itu tentang bagaimana kita memposisikan Al-Quran sebagai literasi tertinggi, itu cuman meraih berapa viewer leh? Yang tadi pagi Al-Quran itu seri kedua nggak salah. Itu sepertinya nggak sampai 1000-an itu ya. Jadi memang kalau hal-hal yang akademik itu menurun, hal-hal yang seksi, yang sensasi itu banyak yang disuka. Berapa? Nah, cuma dapat 379 viewer. Sebetulnya itu yang lebih penting karena itu memahamkan kita tentang Al-Quran. Kalau cerita ini kan cerita sensasi gitu. Ya tapi apa mau dikata, itulah kelas ya rakyat kita seperti itu, kelas YouTube rakyat kita seperti itu. Makanya pendidikan kita untuk tingkat dunia itu paling hancur di urutan dari bawah nomor 2. Budaya literasinya rendah banget. Padahal orang Islam itu sudah diajarkan sama nabinya ikro. Budaya literasi kita kalau dibanding Jepang itu bumi langit. Ya, bumi langit. Oke. Aku seperti tadi bilang di awal, aku tidak sempat membacakan komen kalian, tapi insya Allah nanti aku bikin channel sendiri, kita bikin rubrik mampir ngombe ya. Karena viewernya aja ada 22.000, tentunya berkorelasi terhadap komen yang masuk ya. Itu banyak, kalau aku baca bisa 1 jam sendiri. Dan ya biasalah, ada yang pro ada yang kontra, itu biasa. Padahal aku sudah mengatakan di awal kajian ini di seri 1 ya, kajian ini kajian akademik
akademik itu objektif, dia tidak memihak. Aku menggali data dari sumber yang tidak bisa diragukan lagi. Ya. Karena aku tidak punya kemampuan baik finansial untuk bisa ke sana, maka aku harus mencari sumber data yang tidak bisa diragukan lagi bahwa itu valid. Karena apa? Aku ingin seobjektif mungkin dan aku sudah paparkan seobjektif mungkin. Tapi ya yang namanya Republik YouTube, ya, yang pro dan yang kontra, masih ada saja yang mengatakan bahwa yang terkontaminasi lah, yang beginilah, yang begitulah, sampai ada yang menghujat. Bahkan sampai ada yang minta, sudah kok nggak usah dibahas lagi itu. Ada yang begitu. Bagaimana nggak bisa dibahas lagi? Kan ini kan di request. Aku sebetulnya tidak kepikiran untuk membahas ini. Tapi karena di request oleh Panji Islam, ya, itu saudara kita yang tergabung dalam sebuah lembaga dakwah ZCC yang ada di Jogja, maka aku harus memberikan hormat kepada saudara kita Panji Islam itu, maka aku membahasnya. Sebetulnya nggak terbayangkan apakah aku membahas atau tidak tajuk ini, ya, karena di request lah, kan juga kita nggak enak kalau ada saudara kita merequest. Meskipun aku nggak tahu apa yang men-trigger dia sehingga dia ingin Gus Beti membahas ini, gitu. Dan aku nggak tanya, ya tak pikir ya sudahlah, apa perlunya juga. Yang penting ada saudara kita mengrequest, sebagai rasa hormatku aku tunaikan gitu. Nah, terus ada yang minta supaya dihentikan, tidak membahas ini, kan jadi gimana gitu, ya. Sampai-sampai ada juga yang mengatakan apa Gus Beti itu dikira bagian dari Az-Zaitun. Bukan, aku bukan bagian dari Az-Zaitun, ya. Aku bukan bagian dari Az-Zaitun. Begitu juga ada yang bilang tadi, seperti aku bilang, terkontaminasi. Kamu itu nggak kenal siapa Gus Beti. Guru Al-Quranku saja tidak bisa mengkontaminasi aku. Paham itu kamu? Jadi seperti yang aku bilang, kalau masuk ke channel Gus Beti, pahami dulu, kenali dulu. Jangan asal jeplak aja cangkemnya. Ya, oke. Meskipun aku tidak bisa membacakan komen kalian, paling tidak aku harus membacakan nama-nama yang menurutku layak untuk mendapatkan apresiasi, meskipun hanya sekedar aku sebut namanya dan aku sindir sekilas. Yaitu pertama dari Bandung Channel, ya, objektif dan rasional. Alhamdulillah, ya, memang itu yang aku lakukan, meskipun ada pihak-pihak yang masih mengatakan aku terkontaminasi, ya bagaimana lagi. Yang jelas aku berusaha seobjektif mungkin. Ya memang kajian kita out of the topic. Aku yakin aku membahasnya tidak sama dengan channel-channel yang lain. Ya, karena channel ini aku kawal untuk menjadi channel akademik, bukan channel yang beritanya berita-berita sensasi dan bombastis. Ini bukan channel hohohihe kalau kami bilang. Ini channelnya orang yang mau belajar. Gitu. Berikutnya untuk sang miliarder, ya, terima kasih juga atas apresiasinya, ya. Sekilas kelihatan seperti preman tapi akhlaknya barokallahu karimah. Ya memang begitulah, ya. Aku ini orang-orang yang sudah lepas dari penilaian-penilaian yang sifatnya aksesoris. Ya memang, ya gimana lagi. Banyak orang bilang preman. Terima kasih untuk sang miliarder, ya. Terima kasih. Ya, sekali lagi aku yang sudah lepas. Aku kan sudah pernah bilang, kalau Islam itu hanya diukur oleh baju, maka aku tidak hadir di sana. Tapi kalau Islam itu diukur oleh sholawat, oleh dukungan, bagaimana kita harus mendukung Kanjeng Nabi Muhammad mendakwakan Islam, insya Allah aku hadir di sana. Bahkan aku berusaha lebih dulu di barisan depan mendukung, bersolawat daripada kalian. Mungkin peor-peor yang masih baru ke sini nggak tahu apa itu sholawat. Kami mengartikannya beda, ya. Jadi walaupun preman-preman begini, kalau urusan bersolawat, ayo kita beradu. Sholawat bagi kami bukan mantra, bukan bacaan, tapi tindakan. Ya, kalau yang mau tahu silakan cari
penjelasannya tentang sholawat, ketik aja. Berikutnya untuk Kang Arif Munandar, betul sekali Kang Arif ya. Tidak semua orang cocok dengan kajian-kajianku, apalagi yang awam ya, karena ini semuanya bersifat akademis dan harus runut. Kalau dia ngacak nggak bisa, nggak ngerti. Makanya kadang-kadang kalau ada komen yang masuk itu nggak semuanya aku jawab, karena kalau dia runut dia nggak bertanya tentang itu. Tuh. Oke, sementara untuk mewakilinya 3 saja ya, untuk yang lainnya tidak bisa karena waktunya sangat terbatas ya. Aku tambahi 1 lagi lah ya, 1 lagi mungkin ya. Aduh, mana tadi nih? Hilang dia ya ketika ada yang bilang bahwa aku sudah terkontaminasi setelah, apalagi tadi ada, sebetulnya kurang etis lah ya. Kalau Anda tidak setuju, tidak apa-apa, tidak perlu menghujat. Ada yang menghujat juga tadi ya. Tapi ku cari nggak ada. Oke, sekarang kita mulai ngaji ya. Kalau kemarin itu kan kita berbicara tentang mazhabnya ya. Mazhab Soekarno katanya. Dan aku sudah paparkan ya, bahwa itu sebetulnya bentuk kecintaan beliau terhadap sosok yang diidolakan ya. Kalau ditanya mazhab Soekarno itu ada apa enggak? Ya ora ono, enggak ada ya. Karena kan yang namanya mazhab itu dia harus berbicara agama dalam segala aspek, bukan hanya sekedar dalam sab sholat saja ya. Tapi bagaimanapun beliaunya punya hak. Beliau mengidolakan Bung Karno dan itu tidak tanggung-tanggung sampai ke dalam dipelajari buku-bukunya. Terus beliau mengatakan beliau bermazhab Bung Karno, itu hak beliau, silahkan saja. Terlepas kita setuju atau nggak setuju, kita juga nggak ada masalah ya. Artinya kita tidak harus setuju dan kita tidak harus ikut gitu ya, silahkan saja. Setelah mazhab, sekarang kita berbicara manhaj. Bagaimana aktualisasi dari mazhab itu? Ya, aku sudah ingatkan kepada semua santri-santri yang ngaji di channel YouTube Subandi T Sukoco bersama Gus Beti ya. Sudah aku ingatkan begini. Jangan mengatakan sesuatu itu baru, ya. Apalagi sesuatu itu sesat. Padahal itu sudah ada, tidak baru. Padahal itu tidak sesat, karena sunahnya juga ada. Hanya pengetahuan kita lah tentang itu yang tidak punya. Ini aku larang. Semua yang nyantri-nyantri di sini aku larang. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah. Semuanya itu harus ditunggu, wait and see. Punya nggak dia dalil argumentasinya? Jadi jangan karena kebodohanmu, ketidaktahuanmu, ketika ada orang bermanhaj beda dengan kamu langsung katakan itu baru, itu bid'ah, itu sesat itu. Jangan. Kalau dia punya dalil, bagaimana nanti? Jadi ditunggu, kalau nggak tahu ditanyakan, gitu loh ya. Jangan jadi tukang stempel. Aku nggak izinkan. Dan semoga ini untuk yang baru-baru masuk ke sini juga, monggo ya, pelajari dulu siapa Gus Beti supaya nggak kaget-kaget. Ya, ini untuk yang lama-lama yang sudah ngaji di sini, jangan gampang menjustis. Karena kita berkerangka pikir akademis. Isra, jargon kita Isra, Islam rasional. Maka mengedepankan rasionalitas kita, ya. Rasionalitas itu, rasio itu bekerja untuk mencari kebenaran, bukan tukang stempel amalan orang begini begitu. Orang amalannya sendiri aja belum tentu diterima kok. Kita itu loh, puasa kita, sholat kita, ya, haji kita, semuanya ibadah kita itu belum tentu. Jadi nggak usah banyak ngurusin orang, stempel sana, stempel sini. Kecuali kamu sudah dapat kepastian bahwa itu tidak ada dalilnya, tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu monggo silakan. Tapi kalau enggak, terus ucuk-ucuk seenak perutmu sendiri, kasih stempel ini, stempel itu, ya janganlah. Justru nanti kalau dia punya dalil gimana? Ya,
Jadi jangan kebodohanmu itu justru mengumbar kamu untuk jadi tukang stempel, itu aku tidak mau. Oke. Berikutnya kita menjelaskan tentang shop ya. Kalau kemarin kan mazhab, sekarang manhajnya ya itu aktualisasinya jadi shop sholat ya. Karena yang direquest oleh Panji Islam itu hanya tentang itu saja ya, tentang mazhab dan tentang shop sholat. Shop sholat itu ada pada domain manhaj ya. Mazhabnya sudah. Di luar itu bukan dalam topik yang sedang kita kaji. Apakah itu perlu kita kaji? Ya kita lihat nanti aja dulu. Tapi setidaknya aku sudah membayar tunai apa yang direquest oleh saudaraku Panji Islam. Ya, karena data yang dikasihkan itu sama aku, bukan yang lain-lain. Sekarang kan di video itu kemana-mana itu rubriknya macam-macam. Intinya tetap aja satu, ke Syekh Panji Gumilang. Ya. Oke. Aku berbicara galur dulu. Kamu tahu galur ya? Galur itu ini orang teknik biasanya yang tahu, sama orang pertanian, karena ada mata kuliah rancangan percobaan. Galur itu begini, coba aku jelaskan supaya harusnya di papan tulis ini, tapi galur itu gulat, bisa gulat bukan gulat gelut, bukan gulat, galur, gulut kalau orang Jawa. Galur itu begini, yang kita Imam Syafi'i punya mazhab ya, yang kita kan ini kebanyakan Imam Syafi'i. Galurnya itu dia menyamping. Misalkan ini imam ya, ini makmum ya. Dari sini dia akan ke sini. Ini galur, aku kasih nama supaya gampang. Nah ini aku kasih nama, ini nggak bisa nulis kalau gitu. Galur menyamping. Bentar. Ya, galur menyamping ini imam ya, ini makmumnya, dia menyamping ke kanan dan ke kiri. Begitu juga nanti sapnya di sini ya, ini. Duh, ini nggak bisa untuk nulis ini, karena dia posisinya harus gini kan, ballpointnya ini gini, nggak bisa dia. Terus ada galur yang seperti tentara itu ya, bentar. Seperti tentara, ini imam, ini gini, ke belakang dia galurnya. Ini. Nggak enak jelaskan di sini. Ayo di papan tulis tuh, papan tulis, bawa ke sana. Aku paling nggak puas kalau menjelaskan nggak. Papan tulis. Bentar, aku hapus dulu. Di sini aku jelaskan ya. Ini kajian tadi pagi ini. Al-Quran literasi tertinggi. Ini nggak sampai 1000. Karena ini akademik banget. Tapi kalau yang itu bombastis, yang hongi ya, yang kontroversi paling banyak. Padahal ya begitu ada. Yang isu yang kelas CKRMS banyak. Ya, sebentar. Kamu dekatkan aja tuh, nggak apa-apa tuh. Ya, suaranya masuk. Kamu dekatkan aja, nggak apa-apa. Aku akan jelaskan galur-galur aja ya, supaya nanti kita di sana ngomongnya enak, nggak aku. Yang kita tahu itu begini, ini imam ya. Ini imam ya. Di sini jamaahnya ya. Ya. Gini. Gini ya. Bentar, aku cari lagi.
ini akan menyamping dia. Ini basah ya, jadi belum begitu kering. Ini menyamping dia, menyamping ke sini. Maka di sini, gini, kan? Gini. Nah, ini yang kita tahu kan? Karena mazhab kita Syafi'i. Ya. Nanti ini begini lagi. Begini lagi. Ya. Ke sini juga akan begitu terus, begini lagi. Terus begitu. Ya, ini yang kita tahu. Sesuai dengan mazhab yang kita anut, yaitu Syafi'i. Ini aku kasih nama supaya nanti aku menjelaskannya gampang. Ini galur menyamping. Ya ke kanan ke kiri. Nih. Ya. Galur menyamping. Ini dia. Di sini nyamping ke sini, menyamping ke sini sampai begini. Ini yang kita kenal. Imamnya di sini, makmumnya di sini. Ya. Oke. Udah ya, galur menyamping. Ini aku hapus. Nanti ada lagi yang seperti kita lihat di videonya Az-Zaitun. Ya. Galurnya dia tidak menyamping. Tapi aku gampangnya ngomong itu galur ke belakang gitu aja lah ya. Galur ke belakang. Ini bahasaku ya. Bahasaku supaya gampang kalian terima. Ya, nanti kamu cari di buku-buku fikih yang nggak ada galur ke belakang, galur menyamping, nggak ada. Jadi begini. Kalau ini tadi nanti aku jelaskan ya. Gambarnya dulu kamu pahami. Kalau ini begini dia. Ini di sini ya. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini di sini ke belakang dia. Ke belakang ya. Ke belakang. Ini nanti ya begini, ada tanah lagi tambah sini ke belakang. Di sini ke belakang, kamu dekatkan nggak apa-apa tuh, ke belakang. Nah ini, ya. Jadi mata kaki dan apa gitu nih? Bahu nggak ketemu. Kalau tadi kan dia menyamping ketemu. Yang ada di video itu begini. Dan semua terkaget-kaget. Masalahnya ada nggak mazhab yang seperti ini sehingga manhajnya diaplikasikan seperti ini? Mazhabnya siapa ini sehingga punya manhaj seperti ini? Ini yang belum tahu. Makanya aku bilang, jangan kebodohanmu itu membuatmu jadi tukang stempel. Ada seseorang yang di luar amalan seperti yang kamu lakukan, manhajnya berbeda, terus kamu stempel, oh itu baru bid'ah, oh itu sesat, padahal karena kamu yang goblok. Jangan begitu, tunggu dulu dan tanyakan, ada nggak itu dalam sandarannya itu bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis dan ulama-ulama. Karena nanti kan dia ini nanti jadinya ini di mazhab juga kita bicarakan. Kan begini. Masalahnya dengan komposisi galur seperti ini itu ada nggak mazhab yang mengajarkan sehingga manhajnya seperti ini? Itu yang jadi masalah. Jangan gampang ngomong begini begitu. Seharusnya kalian cari tahu dulu. Ada nggak? Ya. Oke. Ini sudah ya sekalian karena aku nanti akan ceritakan supaya nggak bolak-balik. Ini tentang galur ke belakang, galur ke belakang ya. Tadi galur menyamping. Sekarang kalau wanita, ya. Kalau wanita gimana menjadi imam? Ya. Nah, kalau basah nggak bisa ya. Kalau wanita
Kalau pria kan seperti ini, ya. Terus ini di sini. Wanita enggak boleh. Enggak boleh begini. Ini galurnya juga dia pakai menyamping begini. Ini imam di tengah. Terus ini menyamping, ya. Gini, 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 gini. Ini, gini. Nah, nanti terus gini, baris gini. Gini, menyamping dia. Gini. Tapi bedanya apa? Ini tidak boleh maju ke depan sini, nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Kalau kita kan laki-laki kan maju ke depan. Ini nggak boleh. Kalau perempuan dia di tengah sini, baru menyamping ke sini. Ya. Menyamping ke sini, menyamping. Ini menyamping, menyamping di tengah. Nggak boleh maju ke depan sendiri satu seperti kita laki-laki, nggak boleh. Ya. Itu sekarang kita kembali. Aku sudah jelaskan secara gambar begini ya, semoga gampang dipahami. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ya maklum lah ya, studionya itu seperti ini. Ya bukan studio sih, ini cuman ruang tamu sama sedikit ada ruang tersisa di kontrakan ini kan, cuman berapa meter, jadi mohon dimaklumi lah ya. Yang penting otak kalian ngerti, nggak goblok gitu ya. Ya siapa tahu nanti dapat rezeki kita bisa bikin rumah, bikin studio yang cakep. Sehingga nggak gotong-gotong. Oke. Sudah berapa menit? 31 menit. Sekarang ya, galur menyamping ya yang kita amalkan sehari-hari ya, itu karena kita bermazhab kepada Pak Syafi'i. Gitu loh. Ya. Jadi kan aku sudah bilang kemarin di seri kedua ya. Mazhab kita ini Asia Tenggara, khususnya Asia sih ya, meskipun nanti India, Pakistan itu sudah agak bercampur dia. Kita Malaysia, Indonesia, Asia Tenggara, ini Thailand itu ada kan meskipun mayoritas Buddha ya, Islamnya, itu mazhabnya ke Pak Syafi'i. Maka disebut mazhab Syafi'iyah gitulah ya. Imamnya Imam Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, itu periwayatannya lewat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Jadi riwayat sholat yang kita lakukan tuh, yang menyamping ke kanan dan ke kiri, itu periwayatannya lewat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Itulah yang dipakai oleh Pak Syafi'i dalam mazhabnya, dan itu yang kita ikuti. Mana tuh tehnya Bapak tuh? Oh sudah. Ya, kopinya belum, masih teh. Bismillah. Oke. Ambilin tisu. Oke, jelas ya? Itu mazhabnya, mazhab yang kita pakai, mazhabnya Bapak Syafi'i. Kita itu pengikut mazhab Syafi'i yang memang di Asia kebanyakan Syafi'i, apalagi Asia Tenggara ya. Riwayatnya lewat siapa? Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jelas ya? Jelas di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk yang intipatinya. Sekarang kalau kita lihat apa yang ada di video itu ya, di YouTube itu yang dilakukan oleh Az-Zaitun ya, itu kan dia galurnya nggak menyamping ya, tapi galurnya ke belakang seperti gambar tadi yang sudah tak gambarkan. Itu ada mazhabnya enggak? Itu yang harus kita cari. Jangan gampang memberikan vonis begini begitu karena kamu goblok, orang lain kamu stempel seenak perutmu sendiri. Santri di sini nggak boleh begitu, ya. Yang ngaji di channel Subandite Sukoco bersama Gus Putih nggak boleh begitu, ya.
Tunggu dulu dan minta keterangan kalau enggak. Kan kita diperintahkan tabayun. Ya. Kita ini paling ngerti tapi paling nggak bisa melakukan. Contohnya sahabat Ali bilang, lihat apa yang diomongkan. Jangan lihat siapa yang ngomong. Semua itu hafal itu. Tapi aktualisasinya. Mesti kalau lihat, wah ini ustadz ini, wah ini preman ini. Mesti begitu. Jadi cangkemmu tok. Tapi kelakuanmu tambah bejat. Nggak seperti apa yang kamu omongkan. Ya. Begitu juga tabayun. Hafal semuanya ngerti. Tapi berapa dari kalian yang melakukan tabayun? Lebih mana dulu tabayun sama menyetempel orang lain? Maka di sini tidak boleh begitu. Tabayun dulu, cari info, cari data. Ada enggak sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Az-Zaitun ketika dia sholat dengan galurnya itu ke belakang? Ya, kalau sudah galurnya ke belakang itu enggak berlaku lagi mazhab Syafi'i. Itu mazhabnya siapa masalahnya? Kan gitu. Jadi sebentar aku nukil hadis nih ya. Jadi kamu jangan bicara tentang mangkib bil mangkib. Mangkib itu pundak ketemu pundak. Mangkib bil mangkib, nanti ada kidam bil kidam. Nih tak jelaskan lagi. Sebentar tuh supaya ngerti tuh. Nih ya. Nih nampak tuh. Nih mata kaki nih. Sudah nggak jadi pembicaraan lagi di sini yang sholatnya galurnya ke belakang ini. Mata kaki pundak nggak jadi pembicaraan lagi. Kan hadisnya begini ya. Ini dari Bukhari ya, nomor 690 dan Muslim 433. Luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 690 dan Muslim nomor 433. Satu lagi aku kasih ya. Luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah bentuk menegakkan sholat. Di sini dikasih penjelasan berjamaah. Ini Bukhari juga hadisnya tapi yang nomornya 723 ya. Terus satu lagi, luruskanlah saf kalian dan hendaknya kalian saling menempel. Menempel ya, ininya dan mata kakinya tadi ya. Saling menempel karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 719. Itu kaidah-kaidah yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam menyusun mazhabnya, kemudian menjadi manhaj kita dalam keseharian kita. Makanya kalau sholat kan gini kan imam sering begini, luruskan saf ya, menggunakan kesempurnaan. Nah kan gitu kan. Terus kita berjejer sebagai imam tuh harus tunduk terhadap sebagai makmumnya tunduk terhadap perintah imam kan. Terus berjejer di belakang menyamping. Karena itu Imam Syafi'i. Ya sekarang ini nggak ada begitu-begituan, nggak ada. Ya, kidam-kidam nggak ada, ya, nggak ada kidam-kidam tuh nggak ada, ya, nggak ada juga apa namanya mata kaki itu nggak ono, karena ini berbeda, ya. Jadi jangan bicara mangkep, jangan bicara kidam, karena tidak mungkin dia ke belakang seperti yang aku gambarkan tadi, dia renggang. Makanya ada hadis yang katanya kalau renggang nanti ada setan masuk. Ya aku juga kadang-kadang bertanya, setan itu kan bukan makhluk materi seperti kita. Apakah kalau rapet terus setannya nggak bisa masuk? Kan kadang-kadang aneh juga ya. Tapi ya itulah hadis-hadis itu kan perlu dikritisi karena dia tidak absolut ya. Penulisannya saja sekitar 200-an atau 300-an tahun kemudian. Jadi hadis itu tidak absolut ya. Oke, itu tadi hadis-hadis yang aku sampaikan ya, selaras dengan cara pandang Pak Syafi'i. Kan aku sudah bilang, mazhab itu apa? Cara pandang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tanya. Terus kalau sholatnya itu model militer ya, ke belakang gitu ya.
nanti ada komando angkat senjata gitu kan, ke belakang ya, galurnya ke belakang. Itu mazhabnya siapa? Apakah tidak ada mazhabnya? Kalau tidak ada mazhabnya maka dia harus dicoret. Harus dicoret karena tidak ada mazhabnya. Ya. Harus dicoret kalau tidak ada mazhabnya. Silahkan Anda mencoret. Tapi kalau yang setuju seperti itu, yang melakukan overlapping pemikiran, ya silahkan saja. Aku ini berbicara kepada yang galak-galak supaya nggak galak, ya. Kalau mau dicoret ya silahkan dicoret. Kalau memang tidak ada mazhabnya. Nah ternyata setelah aku pelajari itu mazhabnya Imam Hanafi. Aku nggak punya duit. Kalau lu punya duit sekali-kali lu main ke Turki. Karena ada info yang masuk ke aku di Turki itu begitu modelnya. Atau di negara-negara sekitarnya. Tapi yang terpenting itu ada mazhabnya. Maka manhaj seperti itu punya mazhab. Mazhabnya siapa? Mazhabnya Pak Hanafi. Karena apa? Merujuk kepada Imam Hanafi. Ya disebut Hanafiyah. Ya, dan bagi mazhab Hanafi itu terpisah itu tidak apa-apa, asalkan masih dalam satu ruangan. Tidak apa-apa mazhab Hanafi. Makanya kan kita pernah lihat di Jogja itu ada sholat Idul Fitri juga begitu, terpisah-pisah. Itu terpisah-pisah karena tidak tahu atau bagaimana juga aku nggak tahu, ya. Tapi yang jelas seperti itu ada mazhabnya, artinya boleh. Mazhabnya siapa? Hanafi, Bapak Hanafi. Ya inilah resikonya bermazhab. Kalau gue kan mazhab gue tidak bermazhab. Nanti banyak lagi yang protes. Ya, aku sudah jelaskan di seri 2. Ya, pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak bermazhab. Sama dengan pemilihan, tidak ada orang yang tidak memilih. Tidak memilih itu ya pilihan juga. Tapi kalau aku harus mengulang lagi untuk apa? Silakan. Makanya seperti kata saudara kita tadi, video itu tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, harus runut. Ya. Jadi kalau terpisah-pisah, mencar, kata orang Jawa mencar, kata bahasa Indonesia terpencar, itu menurut Pak Hanafi boleh. Ya, jadi tidak ada masalah. Itu jalurnya dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi kan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang Pak Syafi'i, ini Pak Hanafi dari Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya, bahwa sholat model Az-Zaitun itu termasuk ada mazhabnya. Mazhabnya siapa? Bapak Hanafi. Lewat siapa periwayatannya? Ibnu Mas'ud. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, periwayatannya lewat siapa? Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sudah jelas kalian. Meskipun aku nggak begitu yakin juga, ya, apakah Syekh Panji Gumilang itu tahu bahwa itu memang ada mazhabnya atau karena dia suka-suka aja kebetulan itu masih bisa diterima kalau kita menggunakan mazhab Hanafi. Aku juga nggak tahu itu, ya. Makanya kalau seandainya bisa wawancara, ya, ada kesempatan ketemu langsung, aku tanyakan itu. Kan boleh jadi sebetulnya dia tidak tahu karena dia kan ansik merujuk kepada Bung Karno. Dan sebetulnya kalau dia mengidolakan Bung Karno itu juga sebuah anomali. Tapi kan aku nggak berani bicarakan di sini. Takutnya akan menambah kacau. Anomali kalau beliau mengidolakan Bung Karno. Jadi sebetulnya pengetahuan kita umum publik terhadap Az-Zaitun seperti kita melihat gunung di laut. Yang kita tahu puncaknya doang, tapi dari puncaknya doang yang ada di permukaan laut. Yang di bawah permukaan air laut kita kan tidak tahu. Tapi kita ngomongnya lebih dari seperti yang sudah tahu-tahu aja.
Panjang ceritanya kalau kita bicara tentang Az-Zaitun. Tidak sesederhana ini. Tidak hanya masalah sholat saja. Makanya kan aku kemarin sudah berusaha seobjektif mungkin. Itu pun masih ada yang menyerang aku. Ya katanya terkontaminasi lah. Yang begini begitulah. Padahal aku berusaha seobjektif mungkin. Nggak ada kepentingannya aku dengan Az-Zaitun. Untuk apa? Dan aku sudah mematok di sini itu kajiannya akademis. Dan aku berusaha sebaik mungkin, tapi yang namanya pro kontra itu selalu ada, ya sudah terserah kalian menilai. Ya, sekali lagi aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Az-Zaitun. Jadi apa untungnya aku pro? Juga apa maksudnya aku kontra? Enggak, aku yang enggak pro, yang enggak kontra, ya objektif saja, ya. Seperti tadi aku bilang, aku juga enggak begitu yakin apakah Syekh Panji Gumilang itu ngerti bahwa manhaj sholat yang dia lakukan itu merujuk kepada Pak Hanafi. Bisa jadi dia nggak tahu loh, cuman dia suka-suka aja seperti itu. Dia bilang mazhab Bung Karno. Sekarang kita tanya, apakah Bung Karno pernah juga ngajarkan sholat seperti itu? Kan enggak. Jadi sebetulnya ini sebuah istilah-istilahan kekaguman seseorang kepada seseorang. Lah kamu itu nggak usah protes. Kamu juga boleh mengagumkan siapa, misalkan kan ya hak-hak kamu. Dia mengagungkan Bung Karno, hak-hak dia. Kenapa terus jadi masalah? Ya, ini bentuk kekaguman gitu loh. Yang menurutku anomali kalau beliaunya sampai mengagumkan Bung Karno. Gitu loh. Ada sesuatu yang nggak connect sebetulnya. Oke. Sekarang tentang sab sholat sudah ya. Sab sholat sudah. Sekarang perempuan, tadi perempuan, cewek ya. Cewek itu nggak boleh di depan seperti yang aku gambarkan tadi. Dia harus lurus. Itu dari riwayatnya dari Al-Baihaqi ya. Yang disampaikan oleh Bunda Aisyah. Ya, Bunda Aisyah ya. Itu bersumber dari Bunda Aisyah yang diriwayatkan kembali oleh Al-Baihaqi. Jadi kalau cewek ngimami, tentunya yang diimami cewek. Aku belum menemukan dalil cewek mengimami cowok, itu belum menemukan. Ya, cewek itu nggak boleh ceweknya maju ke depan, dia satu garis. Maka kalau kita lihat ini, ya, dulu Bunda Aisyah ketika sholat cewek sama cewek itu dia pakai manhajnya Imam Syafi'i yang apa namanya ini, saling ketemu ininya sama mata kakinya, bahu sama mata kakinya, ya, saling ketemu karena dia barisnya ke kanan ke kiri, ya, menyamping, ya, dan apa namanya, tidak boleh maju ke depan, ya, tidak boleh maju ke depan. Itu yang terjadi pada cewek ya dari Bunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian apa lagi? Tentang khotbah ya, khotbah. Sebentar. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aku ada yang terlupa. Tentang sholat di atas, itu zaman sahabat ternyata sudah pernah ada. Jadi boleh perempuan sholat di atas, ya. Dan di atas itu pada zaman sahabat juga ada lakinya, ada ceweknya. Soto itu ya, kalau kita bilang soto di perjanjian lama itu disebut soto. Seperti sekarang kan zaman modern, ada masjid, pengembangannya lahannya nggak ada, dia ditingkat gitu kan. Itu ternyata ada sunahnya. Para zaman sahabat itu sudah pernah ada gitu ya. Aku lupa ya di zaman siapa itu. Jadi ada soto dengan syarat barisan terdepan, bukan barisan ke belakang loh ya. Barisan terdepan bisa melihat imam. Itu diperbolehkan. Ya. Oke, itu tentang sholat di atas atau soto di atas, di tingkat atas gitulah ya, gampangnya ngomong. Tapi kalau kamu ngerti arsitektur, ngertilah yang aku maksud. Oke, sekarang kalau perempuan khotbah, nah ini seperti yang aku bilang kemarin ya.
Aku persingkat dikit ya, karena ini sudah mau masuk Isya ya tuh. Bagaimana perempuan khotbah itu? Sejarahnya nggak ada. Jadi tidak boleh. Wah, sudah adzan. Kita interval sejenak tuh. Nanti kita lanjutkan setelah adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah berkumandang sholat Isya adzannya tadi ya, kita lanjutkan. Tinggal sedikit ini, tinggal masalah khotbah. Dari segala literasi yang aku dapatkan ya, khotbah itu kan termasuk ibadah yang itu mahdho ya, bukan goiru mahdho. Jangan lupa nanti ada mauidho hasanah. Mauidho hasanah itu bukan khotbah dan itu bukan mahdho, itu goiru mahdho ya. Maka sejauh yang aku cari literasinya, nanti kalau bisa saja kan aku terbatas ya, ternyata ada, tapi sejauh yang aku pelajari, perempuan itu tidak pernah ada jadi khotbah, tidak ada. Karena khotbah itu masuk dalam ranah dimensi ibadah yang mahdho. Nah, kalau dia mau memberikan tausiah dalam mauidho hasanah, itu boleh. Jadi aku tidak setuju kalau nanti, kan itu masih ucapan beliau saja kan, belum aktualisasinya belum ada kan, tentang perempuan khotbah, wanita khotbah. Kalau ada aku tolak, aku tidak setuju. Karena tidak ada sejauh yang aku pelajari. Kalau nanti ada ya aku mungkin bisa berubah lagi. Ya, tapi sejauh yang aku pelajari tidak ada, maka aku tolak kalau sampai ada perempuan khotbah. Perempuan cewek itu bolehnya memberikan tausiah di mauidho hasanah. Itu boleh ya. Karena mauidho hasanah itu ibadahnya itu sudah goiru mahdho. Tapi kalau khotbah karena dia masuk dalam domain mahdho, dia tidak boleh. Makanya ketika di video itu kan, itu dari informasi yang masuk ke aku, informanku kan sudah jitu lah ya. Itu Bu Nyai itu yang di depan itu istrinya Syekh Panji Gumilang. Itu ndak boleh, gitu ndak boleh. Ndak boleh perempuan di depan seperti itu. Karena tidak ada rujukan, mazhabnya nggak ono rujukan seperti itu. Ya, ndak boleh. Nanti kalau misalkan kita temukan ada rujukannya, nah itu lain lagi. Makanya kan aku bilang, kita berbicara agama itu Al-Quran dan Al-Hadis rujukannya. Kalau ada di situ oke, kalau nggak ada ya enggak lah gitu. Jadi sebetulnya perempuan taruh depan seperti itu enggak boleh. Kan aku sudah bilang kemarin, seharusnya juga Muhammadiyah itu menjelaskan kepada Bung Karno pada domain mana wanita dalam Islam itu menjadi equal dengan laki-laki, tapi pada domain mana yang tidak boleh equal. Kan sudah diatur. Kalau dijelaskan gitu mungkin Bung Karno bisa menerima, ada tirai-tirai, sekat-sekat gitu. Masalahnya tidak dijelaskan dan akhirnya itu di copy paste sama Panji Gumilang, ya jadi nggak karu-karuan. Ya, jadi nggak karu-karuan seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana ini sebetulnya yang benar mazhab yang mana? Karena mazhab yang diajarkan Pak Hanafi dengan mazhab yang diajarkan oleh Pak Syafi'i itu nggak bisa rukun. Ya, tentang bahu dan mata kaki itu nggak bisa rukun. Yang satunya rapat, satunya renggang kok nggak bisa rukun itu. Ya sekarang pilihan kalian mau ngikuti yang mana? Ya. Kalau kita mau mengambil hal ini, itu nanti perlu mengumpulkan para fuqaha. Bisa kita teliti hadisnya itu yang paling sahih yang mana. Ya, di sana. Kalau kita memang benar-benar mau mencari mana yang benar. Makanya kan aku bilang, mazhab itu jangan kamu garansi 100% benar. Sholat Jumat di mazhabnya Imam Syafi'i itu harus berjumlah berapa ya? Tolong aku dikoreksi kalau salah, 40 orang atau berapa? 40 orang. Padahal ya sholat Jumat itu kan diawali peristiwa Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi itu memberikan khotbah di sholat Jumat itu ya,
tiba-tiba datang pedagang, ya. Dulu itu kan nggak ada halo-halo. Jadi kalau pedagang itu sudah datang, rebana, ya. Jamaah itu dengar. Nah, mereka berhamburan keluar untuk kulaan barang, ya. Itu Nabi ditinggalkan loh. Itu nggak ada 40. Tapi sholat Jumatnya tetap dilakukan. Artinya syarat yang diberikan oleh Imam Syafi'i bahwa sholat Jumat harus 40 orang, itu kan bermasalah. Sudah aku bilang, siapapun selain Kanjeng Nabi itu tidak maksum. Bisa saja salah. Makanya kalau kamu bermazhab, silahkan bermazhab, tapi berilah hormat kepada orang, ya, yang bermazhab beda dengan kamu. Itu, ya, harus diberi hormat. Sekarang bagaimana cara membedakan ini dan cara menyamakan ini? Kalau bedanya kita sudah tahu, ya. Yang satu rapat, yang satu renggang. Mencari titik temunya ini gimana? Coba kamu pikir dulu. Sama dengan hadis, ya. Hadisnya begini. Ya. Bunda Aisyah kalau nggak salah itu, ya. Iya, Bunda Aisyah mengatakan Kanjeng Nabi kalau pipis itu jongkok. Coba. Sahabat mengatakan Kanjeng Nabi kalau pipis itu berdiri. Nah, mana yang benar? Bunda Aisyah atau sahabat yang meriwayatkan? Logika kita nggak mungkin lah dua-duanya bohong. Yang satu istrinya sendiri, yang satu sahabatnya yang selalu mendampinginya. Tapi informasinya beda. Yang satu bilang Kanjeng Nabi pipis jongkok, yang satu bilang Kanjeng Nabi pipis berdiri. Nggak ketemu ini periwayatan. Ceritanya nggak ketemu. Satu peristiwa diceritakan oleh dua sumber yang berbeda. Itu kita harus kritik. Gimana caranya menemukan pertemuan itu? Ya, ini kalau otak-otak setengah tiang aja pusing kepalanya, bisa jungkel. Makanya aku bilang, silakan bermazhab, tapi jangan terlalu antipati dengan orang yang berbeda mazhab dengan kamu. Ya. Sekarang tak jelaskan. Bisa nggak dua masalah ini diketemukan? Bisa. Setelah kita analisa, kita harus lihat. Nah, ini kalau yang sudah nyantri di sini 3-2 tahun ngerti apa itu yang namanya locus delicti. Locus delictinya beda. Locus delicti yang disampaikan oleh Bunda Aisyah itu ketika Kanjeng Nabi di rumah, pipisnya jongkok. Sementara locus delicti yang disampaikan oleh sahabat ketika Kanjeng Nabi safar. Jadi dua-dua benar. Kenapa informasinya berbeda? Karena locus delictinya berbeda. Ngerti gue? Ambilkan teh dikit lagi tuh. Haus bapaknya. Ngerti? Coba buka. Otakmu biar nggak goblok, gampang menyalahkan orang. Kalau dia memang terbukti tidak punya sandaran, kamu salahkan boleh. Ini orang punya mazhab beda dengan kamu buru-buru aja. Yang bilang sesat lah, bilang beginilah. Aku bukannya membela-bela, enggak. Tadi aku bilang salah. Ketika ibunya taruh depan tuh nggak boleh perempuan di depan, nah belakang. Gitu loh. Jadi ketika benar ya aku bilang benar, ketika yang salah aku bilang salah. Itu namanya objektif, ya. Jadi aku katakan itu seobjektif mungkin karena ini edukasi supaya tidak rame, nggak karu-karuan, ya. Jadi buka otakmu, buka supaya pinter kau. Dua hadis itu bisa diketemukan seperti yang aku bilang tadi. Yang membedakan tuh apanya? Locus delictinya. Apa itu locus delicti? Tanya sama santri-santriku seperti yang di sini. Apa itu locus delicti? Kalau otakmu goblok nggak ngerti. Ya, oke. Nah, yang jadi masalah sekarang tentang sop sholat ini, ya. Sop sholat ini gimana? Yang satu bilang rapet, yang satu bilang boleh renggang. Ini kan
nggak bisa dirukunkan. Yang satu ada masalah kidam bil kidam, mata kaki dengan mata kaki. Yang satu ada mangkip bil mangkip, pundak, bayi pundak. Harus ketemu gini. Lihat dulu kita sholat, kadang-kadang orang sampai ditarik-tarik gini. Yang satu rapat, yang satu renggang. Gimana menemukannya? Aku terus terang untuk menjawab ini belum mampu. Kita perlu pakar pukoha. Ya, kurang hebat apa lagi? Sudah pakar pukoha lagi. Padahal pukoha itu ya pakar. Pakarnya fikih itu pukoha. Pakarnya tafsir itu mufasirin. Kita perlu belajar bertanya kepada para fuqaha ini gimana ceritanya. Karena sama-sama bersumber dari sahabat. Yang satu Abdullah bin Mas'ud, yang satu lagi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi Pak Syafi'i dan Pak Hanafi bukan lahir di ruang hampa. Terus mau-maunya bikin manhaj. Lu kalau ikut gue ya, sholatnya seperti tentara aja ya, ke belakang. Kagak pakai rapet-rapetan. Ya, kagak pakai mangkip bil mangkip, kagak pakai kidam bil kidam. Lu ke belakang ya, ke belakang. Itu bukan saenake dewe Pak Hanafi itu. Dia bersandar terhadap apa yang disampaikan Abdullah ibnu Mas'ud. Begitu juga ya, Pak Imam Syafi'i bukan lahir di ruang hampa, bukan asal ngomong saja bikin aturan. You ikut mazhab gue ya. Kalau you ikut mazhab gue, maka ini ya, mangkip dengan mangkip kawan lu harus mepet. Ini apa? Kidam harus mepet. Enggak. Pak Hanafi juga punya sandaran yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Masalahnya sekarang dua periwayatan ini gimana cara merukunkannya? Seperti tadi, alhamdulillah aku bisa merukunkan tentang bagaimana posisi Kanjeng Nabi pipis. Kalau yang ini dengan kejujuran yang aku sampaikan, aku belum mampu. Aku perlu mendiskusikan lagi bagi mereka yang levelnya fuqaha lah, ya, bukan yang kelas-kelas pemain sore, kelas-kelas ayam sayur, enggak. Yang fuqaha ini, aku mau tanya sedalam-dalamnya bagaimana kok informasinya berbeda. Bisa dirukunkan enggak ini? Harusnya bisa, karena sumbernya dari sumber yang otoritatif. Ibnu Mas'ud itu otoritatif. Ibnu Umar, Ibnu Abbas juga otoritatif. Pasti ada hal yang menyebabkan kenapa ini rapat, kenapa ini renggang. Seperti pipis, kenapa pipisnya duduk Kanjeng Nabi, kenapa pipisnya berdiri Kanjeng Nabi? Kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Lokusnya nggak sama. Oke. Aku kira ini yang bisa aku bagikan kepada kalian semuanya. Sekali lagi, aku sampaikan, aku berusaha seobjektif mungkin. Tapi kalaupun itu aku masih dituduh berpihak, terkontaminasi, ya silakan sajalah kalian ya. Kalian juga punya hak untuk menilai dan aku tidak ada masalah ya. Tapi sebagai orang yang duduk dalam bingkai akademis dan itu aku ajarkan kepada santri-santri yang ngaji di sini, aku objektif mungkin seperti itu adanya. Makanya ketika salah, aku bilang salah karena belum mendapatkan aku sandarannya. Ketika bu nyainya itu ditaruh di depan, cewek itu harus di belakang. Ketika khotbah, tapi kan itu belum dilakukan, belum dimanhatskan. Kalau misalkan nanti dilakukan, aku bilang juga salah karena khotbah itu masuk dalam mahdo, bukan ibadah yang goiru mahdo. Cewek ndak ada ceritanya khotbah. Itu dari aku. Untuk bil khusus aku sampaikan kepada Panji Islam, requestnya alhamdulillah sudah aku tunaikan, sudah aku bayar cash ya. Kan kita sudah sepakat constraint-nya tentang mazhab dan tentang sholat dan sudah aku tunaikan ya. Ada kurang lebihnya seperti itu saudaraku, dan aku ucapkan selamat berjuang untuk semua saudara-saudaraku di ZCC. Ini adalah sebuah lembaga yang subhanallah ya, lembaga dakwah Islam yang harus kita dukung ya. Sebegitu yang aku bisa sampaikan. Nanti untuk teman-teman yang komentarnya belum aku baca, insya Allah akan aku bacakan, akan aku apresiasi dalam video tersendiri di Mampir Ngombe. Dan untuk berikutnya, apakah kita akan selesai membicarakan Az-Zaitun yang seksi ya, yang
Semua orang terfokus ke sana ya, pusarannya. Apakah akan kita bicarakan tentang sisi-sisi yang lain? Aku belum berjanji ya. Kita lihat aja nanti, atau mau ada yang merequest juga, aku belum tahu. Merequest apanya, sisi apanya yang kita bicarakan. Sementara yang sudah aku bicarakan, aku bagikan ke kalian adalah sisi tentang mazhab dan tentang sholatnya. Itu yang bisa aku bagikan ya, dan semoga penjelasan ini bisa mendinginkan, menjernihkan suasana yang hiruk pikuk seperti itu. Artinya pesanku seperti yang tadi, jangan gampang menstempel orang begini begitu ketika mazhab yang kamu jadikan manhaj itu berbeda dengan mereka. Tanyakan dulu, tabayun dulu. Perintah agama kita tabayun. Kalau belum tahu jangan komentar, wait and see aja. Tunggu dulu sambil dilihat ya. Seperti tadi aku sampaikan ya, semoga ini semua menjadi ya bisa meneduhkan lah ya. Jadi bawa saja ini ke ranah akademik diskusi. Kalau memang diadakan ya, bisa diadakan di mana saja terserah ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, simpan dalam bingkai hatimu yang paling dalam ya. Itu adalah keindahan yang kau miliki sampai nanti menutup mata. Namun demikian tetap memberi hormat bagi mereka yang memilih jalan lain, karena mereka juga saudaramu. Berikutnya pesan dari aku ya, semoga kita selalu memanjatkan doa agar kita diberikan keberuntungan, yaitu rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima. Karena tanpa itu kita tidak bisa melakukan kajian-kajian seperti ini. Banyak duit, nggak sehat juga nggak mungkin ngaji. Sehat, duitnya nggak ada, ya kita nggak bisa ngaji. Karena apa? Nanti waktunya habis untuk cari duit. Misalkan untuk beli beras nggak ada, untuk bayar lampu PLN nggak ada, untuk beli gas nggak ada. Kan harus kerja dulu. Waktunya habis untuk kerja nggak sempat ngaji. Ya, maka doa kita semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, itu dari aku. Terima salam dari aku. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.